Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bet 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan Gai. Saya guru kelas MI di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Wailikut. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bet 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250704 dan nomor UKG 2025219869. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning PBL pada materi pola hidup gotong royong mata pelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bapak Guru ingin mengajak kita semua untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Coba semua dibantu. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah. Lebih semangat lagi, kita belajar lebih semangat lagi. Guru mengajak siswa kalian untuk bagaimana kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Mengingatkan siswa agar mengingat kembali materi minggu kemarin. Minggu kemarin materi apa, anak? Menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Iya, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Tugas kita sudah seharusnya untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan apa? Tujuan bergotong royong. Dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ada gotong royong. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, anak-anak silakan berdiri. Kita berikan tepuk semangat, tepuk tangan semangat kan? Oke, tepuk tangan semangat. Oke, ini Bapak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat membangun tim dan memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Lalu sebelum kita memasuki materi, saya ingin bertanya
Apa itu gotong royong? Apa itu gotong royong? Gotong royong ialah suatu kegiatan bekerja sama antara individu atau kelompok. Iya, baik. Ya, yang berikut coba berikan contoh tentang gotong royong di lingkungan sekolah. Iya, silakan. Contohnya seperti membersihkan ruang kelas secara bersama. Iya, baik. Jadi, anak-anak, gotong royong adalah gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Jadi yang dimaksud gotong royong ialah suatu kegiatan bekerja sama antara individu atau kelompok untuk mencapai hasil kepentingan bersama. Oleh itu, aku ingin mengajak kalian menonton video. Tentang gotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Miss Vivi di PPKN kelas. Di video kali ini Miss akan membahas tentang pola hidup gotong royong. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Apa sih itu gotong royong? Nah, gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja. Nah, gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Bangsa Indonesia memiliki budaya kerjasama yang disebut dengan gotong royong. Wah, berarti bagus ya kerja bersama begini. Iya Melissa, karena jika bergotong royong membersihkan, kita dapat meringankan pekerjaan. Ayo Alisa, kita harus saling membantu membersihkannya. Ayo Abi, kita bersihkan sama-sama sampah ini agar sampah ini cepat bersih. Doni, bagaimana sih cara membuat tim yang solid dalam gotong royong? Begini Melissa, kita harus memiliki tujuan yang sama, keterbukaan, empati dan solidaritas, koordinasi yang baik, bekerja sama, pembagian tugas yang jelas dan bertanggung jawab. Alisa, apa saja ya contoh pelaksanaan gotong royong? Yuk Abi, kita sama-sama simak penjelasan ibu guru berikut ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa ada 5 nilai-nilai gotong royong. Yang pertama nilai persatuan, kedua nilai rela berkorban, ketiga nilai kebersamaan, keempat nilai tolong menolong, dan yang terakhir adalah nilai sosial. Manfaat gotong royong. Yang pertama, pekerjaan selesai dengan cepat. Yang kedua, dapat terjalin rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat. Yang keempat, keamanan lingkungan semakin terjamin dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima, terciptanya lingkungan yang tentram, damai dan harmonis. Dan yang terakhir, dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, selanjutnya pelaksanaan gotong royong. Nah, pelaksanaan atau penerapan gotong royong itu terdapat 3. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Yuk simak contohnya masing-masing. Contoh pelaksanaan gotong royong lingkungan keluarga, yaitu membersihkan rumah bersama keluarga. Contohnya, saat ibu membersihkan lantai, Moni membersihkan jendela, dan kakak membersihkan barang-barang yang berserakan. Dengan adanya gotong royong ini, membersihkan rumah bersama-sama dapat terselesaikan dengan cepat. Contoh yang kedua yaitu membantu ibu memasak di dapur. Siapa anak-anakku yang Jadi tadi video menjelaskan tentang pengertian gotong royong bahwa pekerjaan yang dilakukan bersama-sama secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang berikut tentang manfaat daripada gotong royong. Gotong royong itu satu, dapat melakukan pekerjaan dengan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang kedua, membangun silaturahmi. Yang ketiga, dapat melakukan kolaborasi. Jadi
royong. Video kalian sudah menonton dan setelah itu Bapak Guru akan bagikan LKPD. Tetapi sebelum Bapak Guru belajar LKPD, kita akan motivasi dulu. Oke? Kita akan speaking yaitu watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Ya, LKPD di situ. Ini kan ada kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya mengamati gambar tentang kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Jadi ingat di dalam situ ini halaman pertama ditulis cara pekerjaannya. Halaman pertama Halaman belakang sekolah, dan pada gambar ini terdapat sampah sedang berserakan dan 5 siswa sedang mengumpulnya bersama-sama. Apakah ada pertanyaan? Saya persilakan. Berikan salah satu contoh tentang gotong royong di lingkungan sekolah. Terdapat seperti pada gambar ini, mereka semua sedang membersihkan lingkungan sekolah dan depan sekolah. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari jam berdua, saya mempresentasikan diskusi kami, yakni membersihkan sampah di lingkungan masyarakat. Teman-teman, ada pertanyaan? Silakan. Dipersilakan. Berikan contoh-contoh gotong royong di lingkungan Masyarakat. masyarakat. Gotong royong yaitu membersihkan lingkungan masyarakat, bekerja bakti dan bekerja sama, membangun rumah. Oke, ya oke. Perhatikan sini. Artinya gotong royong. Contoh gotong royong merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu gotong royong ini punya contoh pelaksanaan gotong royong. Contoh ada 3, yaitu contoh di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah itu tugas kita lihat tugas piket. Kan sudah pernah tentu kita semua ini adalah setiap siswa sudah di kelas dibagikan petugas hariannya yang disebut dengan petugas piket. Itu tugas datang untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dalam ruangan kelas, contoh membersihkan ruangan kelas. Berarti itu bekerja sama atau tidak? Karena terdiri dari beberapa orang. Lalu yang berikut di lingkungan masyarakat, Bapak Desa perintah berikan hukuman besok kerja bakti di TPQ, yaitu masyarakat berbondong datang ke TPQ untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan TPQ dalam pengajian Al-Quran. Nah, jadi masyarakat kerja bakti itu berarti itu disebut dengan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Lalu yang berikut di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga terdapat baik laki-laki maupun perempuan sering membantu ibu, yang perempuan mencuci piring, laki-laki membantu ayah untuk apa? Memotong kayu. Iya, dan lain sebagainya. Oke,
Kita lanjut ke yang berikut. Untuk yang berikut, jangan lupa pulang ke rumah belajar. Jangan lupa pulang ke rumah belajar dan persiapan untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita mempelajari tentang apa? Pola hidup gotong royong dengan tujuan pembelajarannya ialah membantu satu sama lain. Dengan pola hidup gotong royong kita selalu membantu. Jadi kata orang di jalan ketika mereka susah kita harus membantu. Karena apa? Kita warga negara Indonesia sudah punya budaya tersendiri bahwa kita harus saling tolong menolong. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta bantu ke kelas untuk doa, pimpin doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Ya, dengan berakhirnya tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian proses pembelajaran pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah.